raket ini bener-bener enggak enak. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita mau bahas satu raket dari brandnya Hard. Ingat banget beberapa waktu yang lalu saya udah nge-review salah satu raket dari brand ini guys. Dan raket yang dulu saya review dari brand Hard ini adalah Hard Power Suit. Itu adalah salah satu raket dari brand Hard yang berhasil menyorot perhatian badminton lovers di Indonesia. Karena banyak banget yang punya raket itu guys. Selain harganya yang murah, kosongannya kurang lebihnya di bawah 200 ribuan, raket Hard Power Suit itu juga lumayan sih kesulitannya, walaupun nggak terlalu baik, agak-agak geter dikit rasanya, tapi secara kalau dipakai masih nyaman banget sih dipakai, asalkan memang spesifikasinya cocok buat karakter kita masing-masing ya. Dan raket Hard yang kali ini mau kita bahas adalah series Hard Art Power T17. Seperti opening di video ini tadi ya guys ya, di awal kali saya bilang raket ini tuh memang bener-bener gak enak. Tentu gak enak itu bukan berarti raket ini tidak solid atau tidak layak dikatakan raket gitu ya. Kalau raket tuh gak enak banget itu kan berarti produksinya asal-asalan. Tapi lebih dari itu, sebetulnya tidak enaknya tuh kalau dipakai sama orang yang memang gak punya kapasitas untuk pakai raket dengan spesifikasi yang ada di Hard Art Power T17 ini guys. Semoga teman-teman gak tambah bingung, karena memang di setiap video yang saya buat, saya selalu menjelaskan karakter raket dan spesifikasi detailnya. Dan biasanya saya selalu bilang raket ini sebetulnya cocok untuk orang seperti apa dan tidak cocok untuk orang yang seperti apa. Oke, lebih lanjut yuk kita bahas dulu deh bagian per bagian dari raket Hard Art Power T17 ini guys. Dan untuk lihat end cap-nya saya lepas dulu ya, karena kemarin saya udah masangin grip handuk ya di sini. Jadi ini saya kupas sebentar, dan ini teman-teman bisa lihat raket Hard Art Power T17 ini punya end cap yang klasik sih. Ini kayak brand-brandnya Hard zaman dulu dan tertulis dengan jelas ya. Di sini ada logo Hard dan juga ada tulisan Japan. Yang berarti kalau nggak salah sih memang raket-raket Hard ini pakai teknologi atau pakai konstruksi materialnya itu memang berasal dari Jepang. Dan uniknya sih di bagian end cap-nya ini timbul ya, kayak apa ya, kayak dipahat gitu loh. Tapi ini plastik atau atom ya. Dan unik sih, raket-raket terbaru ini kan rata-rata banyak-banyak yang mengkilat gitu, glossy gitu ya, gold atau silver end cap yang jadul, tapi juga asik sih. Dan saya sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan ya bagian end cap yang seperti apa, karena teman-teman pasti tahu cara gripping saya kan selalu begini ya guys ya. Saya tutup semuanya, jadi memang saya nggak bakal memperlihatkan end cap raket itu seperti apa. Makanya ya buat teman-teman ini informasi aja sih, end cap-nya Hard Art Power T17 itu seperti ini. Dan kemudian ini gripnya sih kalau saya pegang G5 ya, dan pas ini tangan saya tuh pas banget. Dan kemudian kalau kita naik ke connya, ini di sini ada logo Hard. Yang kita lihat dari sini finishing cat raket ini memang glossy, yang menurut saya sih spesial ya. Dengan harga kurang lebihnya di 300 ribuan atau kosongannya malah di bawah 300 ribuan, raket ini memang punya cat yang kualitasnya bagus banget. Dan kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya, di sini ada seriesnya yaitu Art Power T17. Kemudian ada tulisan titanium carbon, ini materialnya ya. Dan kemudian kalau kita putar sama di dua sisi yang berbeda. Dan kalau diputar sedikit di sini ada tulisan berwarna abu-abu yang nggak terlalu dominan atau pekat terlihat. Ini tertulis recommended tension di 30 lbs. Kemudian kalau kita putar lagi,
Di sini ada berat dari raket ini yang kosongannya itu di 87 gram. Dan kita bisa lihat dari shaftnya ini semakin menunjukkan ya bahwasanya Hard ini memang di kelas Art Power T17 ini punya karakter finishing yang ya bisa dikatakan bagus banget lah. Glossy-nya dapat, halus. Walaupun ada beberapa corak di bagian font-fontnya itu rada pecah ya. Tapi kalau dari jauh begini itu ya udah kelihatan solid sih warnanya, dan desain serta finishingnya udah solid banget. Dan kemudian kalau kita naik ke bagian T-joy-nya guys, ini ada logo Hard-nya dengan dominan warna hitamnya, dan kemudian kita dari sini bisa lihat frame-nya itu memang box frame, dan di bagian bawahnya di sini mata grommetnya sudah tersambung gitu, ada 4 sisi, dan kemudian di sini ada tulisan lagi titanium karbon. Kemudian kalau kita putar, di bagian dalamnya ini ada art frame. Secara detail sih nggak paham ya. Art tuh biasanya seni ya. Tapi kalau ngelihat sih memang di bagian sininya ya. Di sini lebih terasa oval sedikit. Mungkin ini yang dimaksud art frame ini guys. Dan kalau kita lihat di bagian atasnya pun sama. Art frame technology. Terkait nama sih karakter masing-masing ya, tergantung brand masing-masing mau ngasih nama apa. Intinya ini teknologi yang disampaikan oleh Hard di raket Art Power T17 ini, yaitu Art Frame Technology. Sekilas sih kalau saya lihat-lihat framenya nyaris mirip raketnya Velvet yang Arcana ya, walaupun ini rada tebel sedikit framenya, tapi kalau dari samping mirip banget. Dan itu ya penampakan dari raket secara keseluruhan. Dan senar ini kemarin dipakein Mizuno 63. Kita dengerin hitting sound-nya ya, tarikan 28 lbs. Ya nggak terlalu istimewa, tapi karakter senar Mizuno-nya kayaknya memang ada flexibility yang lebih ya ketimbang beberapa senar yang rada kaku sedikit. Dan kemarin raket ini tuh ketika saya timbang setelah tersetting seperti ini ya, ada senarnya dan grip bawahnya saya lepas dan saya ganti grip handuk di merek Athlete yang plastiknya warna merah. Raket ini terkonfirmasi beratnya secara keseluruhan adalah 85,6 gram. Kita bisa bilang raket ini masuk di kategori 3U ya, dengan balance point yang setelah terukur itu di 313 mm. Jadi raket ini punya spesifikasi kita bisa bilang di 3U head heavy banget. Di atas 300 mm itu memang head heavy banget, berat kepalanya banget. Dan kalau kita ngelihat di bagian shaft stiffness-nya, sebetulnya ini lebih ke medium ya. Kalau kita lenturkan begini, ini lebih ke medium. Dengan frame box kayak gini, biasanya kalau dipakai swing dengan BP yang di atas 300 mm tuh shaft mediumnya itu jadi kerasa lentur banget. Karena memang ketika kita pakai swing jadi ngebandul ke bagian kepalanya. Dan buat teman-teman yang biasa pakai raket 3U dan seneng nyemesnya nukik-nukik dan shaftnya medium ya yang paling penting, bisa jadi ini bakal cocok buat teman-teman. Di lain sisi kalau teman-teman nggak biasa pakai raket yang berat kepalanya banget, kemudian secara bobotnya masuk ke 3U dan balance point-nya di atas 300 mm, teman-teman pasti nggak bakal nyaman. Makanya saya tadi bilang ini raket nggak enak buat teman-teman yang biasa pakai raket-raket ringan. Ataupun buat teman-teman yang biasa pakai raket-raket 3U tapi shaftnya cenderung kaku. Karena ketika saya pakai raket ini buat nepok-nepok ya, memang secara dominan lebih enak buat main forehand ya, buat pukulan-pukulan forehand seperti smash, drive-drive datar, tipis net. Ya intinya buat main-main smash di atas lah. Dia bisa nuncep ya, bisa menghujam. Asalkan timing teman-teman juga pas ya. Karena ketika dipakai swing kan shaft raket ini kerasa ngelentur ya. Secara keseluruhan masih nyaman ya, apalagi buat kita yang dominan main tuh nggak di tempo cepat, tempo-tempo lambat atau sedang masih dapet lah. Kalau main cepet memang rada keteteran, makanya kenapa
raket ini tuh lebih cocok untuk pemain belakang yang dominan nembak tapi memang punya basic power yang gede ya, bukan yang basic tenaganya tuh rendah. Kalau basic tenaganya rendah, teman-teman bisa nyaman pakai ini, tapi mungkin staminanya bakal cepat terkuras. Dan pas di lapangan kemarin saya nyobain raket ini ke teman-teman, dan beberapanya cocok dan beberapanya memang nggak cocok. Mantap, pegangannya Cocok. cocok. Habis itu raketnya nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng. Menurutmu tipe apa ini raketnya? Penyerang ini. Penyerang ya? Penyerang. Tipe Tapi power kalau ya? untuk ngedrive juga bagus. Ayo, Bang. Berat. Buat nembak-nembak Ayo, enak Pak. nggak? Buat nembak enak. Enak. Iya. Terus yang nggak bikin nyaman apa? Nggak bikin nyaman? Buat defense. Defense-nya ya? Buat aku buat defense. Nembak enak. Dari segi power ada sih mas tadi saya main. Dari segi defense juga bagus juga untuk kembali bola lawan. Dari segi main drive juga sama lawan itu juga masuk juga. Kalau tadi sih, kalau saya tadi di lapangan tadi kurang sih mas adaptasinya. Berat banget Berat nggak sih? ya. Berat Kalau terus rada lentur ya? Agak lentur ya benar. Itu bikin nggak nyaman? Bikin kurang nyaman tadi saya pakai tadi. Dan itu tadi ya guys ya, testimoni dari kawan-kawan saya yang memang secara karakter permainan dan histori atau sejarah mereka pakai raket apa itu berbeda-beda. Dan saya bisa menyimpulkan sih bahwasanya raket ini bakal enak buat yang cocok pakai raket ini, dan bakal nggak enak buat yang nggak biasa pakai raket dengan spesifikasi raket yang kayak gini. So jadi nggak ada raket itu yang nggak enak guys. Jadi teman-teman jangan bilang saya harus review raket tuh nggak enak semua gitu, karena nggak mungkin banget kan perusahaan produksi raket yang nggak enak. Kan aneh ya, kalau perusahaan bikin raket kok nggak enak, itu kan aneh. Dan lebih dari itu, sebetulnya raket yang nggak enak itu memang karena spesifikasinya aja yang nggak pas dengan cara bermain kita atau kebiasaan raket yang kita pakai. Karena kita bisa ngerti kan, biasa kan kita kalau di lapangan minjem raket kawan, oh ini kok nggak enak, tapi kok masih dipakai kawan kita, berarti kan menurut dia enak gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, spesifikasi dan karakter raketnya itu yang harus kita pahami bener-bener. Walaupun di lain sisi sih di satu brand yang sama, di satu series yang sama, kadang ya itu punya feel yang agak berbeda karena memang di setiap raket itu punya plus minus produksi ya. Makanya kita ngerti banget biasanya di spesifikasi raket itu ada berat 85 gram, kemudian plus minus ada 3 gram. Berarti kita bisa menemukan raket itu di rentang produksi kurang lebihnya 5-6 gram. Tapi seberapa beda spesifikasi raket atau feel pemakaiannya sebetulnya tergantung kita juga sih. Kalau kita memang gampang adaptasi, biasanya raket seperti apapun bakal gampang diadaptasi ya. Walaupun ada beberapa kawan yang kalau bilang raket itu nggak cocok, ya nggak cocok, nggak enak. Jadi nggak berpikir untuk beradaptasi dengan raketnya. Kalau saya kan nggak, saya lebih melihat karakter raketnya itu seperti apa. Karena kita kan bisa lihat spesifikasi raketnya ya. Ketika kita pakai raket fleksibel, kecepatan tangannya untuk swing harus dipercepat. Ketika pakai raket stiff, kita harus main full power. Ketika pakai medium, nah ini yang lebih bisa santai, bisa cepat. Dan karakter-karakter kayak gini nih yang bagi saya itu asik ya untuk dieksplor ya. Dan sementara segitu dulu guys. Secara keseluruhan sih raket Hard Art Power T17 ini punya tingkat solid yang baik ya. Dan intinya dengan berat yang tersetting seperti ini masuk di berat 3U dan kemudian balance point-nya di 315 mm atau dengan kata lain head heavy banget, berat kepalanya banget, kemudian shaftnya medium, sebetulnya raket ini masih sangat worth it ya, masih sangat gampang diadaptasi, apalagi kalau teman-teman tuh punya permainan tempo yang nggak terlalu cepat banget. Di lain sisi dia punya output power yang besar kalau dipakai player yang memang tenaganya besar, dan buat saya pribadi untuk bertahan emang rada berat. Tapi kita memang bisa merubah tempo atau merubah pola defense menjadi defense yang flashing, defense narok-narok bola yang jauh dari lawan kita, bukan defense yang pengen lempar lagi. Kalau ngelempar lagi ke belakang, pakai raket ini otomatis berat karena BP-nya tinggi banget. Dengan harga kurang lebihnya 300 ribuan, dengan coloring yang menurut saya solid banget, detail banget, ditambah dengan ini brand hard yang memang sudah terkenal
kayak hard power shoot itu dipakai banyak pemain-pemain di Indonesia, terutama pemain-pemain amatir. Bisalah kalian coba guys, terutama buat teman-teman yang memang suka gebuk, suka main power. Dan semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.